Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Balik lagi di garasi saya di distrik otomotif di PIK 2. Kali ini pembahasannya agak unik karena di video kali ini saya akan bahas jam-jam yang lahir karena dunia otomotif. Dan ini semua gara-gara hobi jam dan istri saya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun 2025, saya diundang podcast bersama hobi jam, Om Steven dan Om Willis. Di situ ngomongin tentang dunia horologi, dunia jam tangan mekanikal. Wow, saya jadi tertarik. Ditambah lagi ketika saya ulang tahun, istri saya memberikan hadiah jam tangan mekanikal juga. Jadi saya makin tertarik, saya belajar tentang jam dan ternyata dunia jam tangan atau horologi ini menjadi sangat menarik bagi saya. Apalagi jam ini juga bisa dikoleksi, bahkan bisa menjadi investasi. Nah, karena channel ini adalah channel otomotif, saya akan bahas sejumlah koleksi saya yang berkaitan dengan otomotif, yaitu yang ada di sini. Jam-jam ini tidak akan lahir kalau tidak ada dunia otomotif. Sedangkan jam yang di sini dia tidak berhubungan dengan otomotif, jadi ini kita singkirkan saja, tidak akan kita bahas di video kali ini. Kita akan fokus bahas ini. Inilah jam-jam tangan yang lahir dari dunia otomotif. Nggak semua orang itu suka dengan jam tangan yang berbau otomotif. Karena ya memang jam tangan pertama kali diciptakan untuk menunjukkan waktu. Nggak dihubung-hubungkan dengan dunia otomotif. Tapi seiring perjalanannya banyak hal yang mirip antara dunia jam tangan mekanikal dengan mobil atau dunia otomotif. Sama-sama paduan dari ratusan atau ribuan komponen mekanikal yang berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan sesuatu bagi penggunanya. Kalau mobil menjadi kecepatan, menjadi kenyamanan, menjadi kecanggihan. Sedangkan di jam tangan ini menjadi satu hal untuk menunjukkan waktu dan juga style, bahkan juga menunjukkan heritage. Nah, kita akan mulai pertama dari yang berpenggerak baterai. Jadi jam tangan itu ada beberapa penggeraknya. Yang pertama itu yang banyak kita temui itu adalah quartz alias berpenggerak baterai. Nah, quartz ini mulai populer tuh di tahun 80-an, bahkan ketika itu hampir mematikan industri yang mekanikal. Karena dengan jam quartz artinya itu dengan bantuan alat elektronik itu penunjukan waktu tuh bisa menjadi sangat akurat. Nah, kemudian selain jam quartz itu juga ada jam mechanical manual winding. Jadi dia pure mechanical, tidak ada baterai, dan untuk mengisi dayanya kita dengan memutar crown yang ada di sebelah kanan biasanya itu untuk mereload pairnya sehingga nanti ada energi potensial yang itu ditransfer menjadi gerakan jam. Kemudian ada juga yang automatic winding, sama seperti mechanical manual winding, tapi dia selain bisa diisi dayanya dengan manual, dia juga dilengkapi dengan semacam bandul yang bisa berputar mengikuti gerakan tangan dan dia bisa mengecharge lah baterai itu sehingga tidak perlu diputar lagi dan tetap juga tanpa baterai. Nah, kita mulai dari yang quartz dulu. Yang pertama ini ada Tag Heuer Formula 1 CAZ 1010 reference numbernya. Ini adalah jam tangan yang dibelikan oleh istri saya ketika kami jalan ke Malaysia. Dia tahu saya juga suka F1 dan Tag Heuer bahkan sekarang kembali lagi menjadi sponsor utama untuk timing partnernya F1. Dan ini dia quartz ya, jadi menggunakan baterai, dan yang saya suka dari jam ini adalah stopwatchnya karena dia chronograph ya. Stopwatchnya itu bisa per 10 second. Jadi kalau saya klik, nah ini ketahuan, oh ini 4,4 detik. Jam tangan mekanikal agak sulit melakukan itu, tapi karena ini quartz dia dengan mudah melakukan, tapi semua tampilannya analog, tidak ada yang digital, dan dia ini besarnya 43 mm serta materialnya ini full steel. Buat Anda yang suka F1 ini cocok banget kalau misalnya
buat sambil nonton bareng F1 atau kalau Anda beruntung bisa langsung ke sirkuit F1-nya karena ya ini official, bahkan namanya pun official Tag Heuer F1. Berikutnya ini juga ada yang menarik, ini jam tangan yang merek baru ya, nggak begitu populer, tapi saya suka karena semua jam tangannya dibangun dari heritage otomotif. Ini adalah Omologato dan ini adalah seri Omologato Indianapolis. Ini limited, hanya diproduksi, di belakangnya ada 500 unit. Ini penggeraknya quartz, dia chronograph tapi dia tidak ada per 10 detiknya. Namun yang menarik adalah dia mengambil satu bagian yang ikonik dari sirkuit Indianapolis, yaitu start finishnya yang menggunakan brick atau batu bata, dan ini ada di dialnya. Jadi di dialnya itu ada replika dari brick start finish line itu. Jadi ini jam yang sangat menarik, unik, nggak banyak orang yang punya, dan ini juga harganya reasonable. Ini tidak sampai 10 juta rupiah pada saat dibeli dulu, dan motonya dari jam ini adalah ini cerita jam tanganku. Apa cerita jam tangan Anda? Jadi ini adalah produsen jam tangan quartz yang membangun dari heritage otomotif, dan setiap jam tangan produksi dari Omologato ini ada ceritanya. Next. Ini adalah Casio Edelweiss atau Edelweiss, nggak tahu saya cara bacanya, Casio Edelweiss Type R. Jadi ini kolaborasi antara Casio dan Honda untuk membuat tribute to Type R. Ini ya unik sekali piece-nya. Jadi dia paduan antara analog dan digital. Kemudian dia memiliki strap yang warna putih, dan di bagian samping dari strapnya ini ada seluruh kode body Type R dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama itu NA1, itu adalah Honda NSX Type R atau NSX R pada saat itu. Kemudian ada NA2, ada di situ Integra, kemudian ada DB8, DC5, Integra, EK9, Civic Type R pertama, EP3, FD2, FN2, FK2, FK8 sampai FL5. Jadi ini buat pecinta Honda, apalagi kalau misalnya Anda punya Honda Civic Type R atau Type R yang lain gitu ya. Ini jadi pas banget buat dipakai bareng sama mobilnya, dan ada logo Hondanya juga di sini. Kemudian ada motif sarang tawonnya juga seperti di Type R FL5 paling baru. Jadi ini timepiece yang sangat menggoda pecinta Honda. Nah, berikutnya ini adalah jam tangan saya dengan dial paling unik. Lihat ini. Bener-bener nggak biasa, ini jam yang simple tapi dialnya itu seperti RPM ya, dari 0 sampai 60 bagaikan dari 0 sampai 6000 RPM. Dan ini di bawahnya itu ada angkanya itu adalah jam berapa, kemudian yang seperti RPM itu adalah menitnya. Dan nanti ketika dia sudah sampai 60 menit, dia balik ke nolnya tuh, dia balik lagi. Ini unik sekali piece-nya, ini juga digerakkan dengan baterai. Ini saya cari yang jual di Indonesia belum ada. Kebetulan ini saya import, saya lihat dari internet gitu ya. Terus saya order dan akhirnya ini baru aja datang sehari sebelum syuting ini. Ini namanya Extreme Torque. Jadi mereknya Extreme, merek sangat tidak terkenal. Kemudian juga tipenya namanya Torque. Saya nggak tahu seberapa tahan jam tangan ini, tapi yang jelas bentuknya keren banget dan otomotif banget gitu, seperti ngelihat tachometer ketika ngelihat jam tangan ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke jam tangan yang mechanical. Tapi Casio Edelweiss itu tadi itu tahun 2024 jamnya, Omologato itu tahun 2023, Tag Heuer itu tahun 2025, dan yang Extreme Torque itu tahun 2026. Nah, sekarang kita masuk ke jam tangan mechanical. Ini adalah Chopard Mille Miglia. Dan Chopard Mille Miglia ini punya satu tempat yang spesial di dunia otomotif karena Chopard ini merupakan sponsor dari balap mobil klasik Mille Miglia yang seperti ini balapannya. Nah, kemudian
Partnership tersebut diterjemahkan menjadi jam tangan. Chopard Mille Miglia ini banyak sekali tipenya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah Chopard Mille Miglia GTS Power Reserve Azure Edition. Jadi ini edisi blue, ini juga limited edition kalau nggak salah ya. Ada berapa ya? Nih, ini ada 500 piece di dunia. Ini yang nomor 330. Ini saya beli dalam keadaan second tahun 2015 kalau nggak salah. Dan satu yang menarik dari jam tangan ini adalah power reserve-nya. Anda bisa lihat power reserve-nya seperti fuel gauge di mobil. Jadi ini yang bikin seru banget. Ini automatic winding ya. Jadi sebenarnya kalau kita bawa jalan goyang-goyang dia bisa ngisi sendiri dayanya. Tapi juga kita tahu kalau misalnya jam didiemin lama kapan dia mau habis, kita bisa manual winding. Ini sangat suka. Salah satu alasan saya ngambil jam tangan ini adalah karena power reserve-nya yang seperti penunjuk bahan bakar. Ini diameternya 42 mm ya kalau nggak salah, dengan reference numbernya itu 18566-3011. Seru nih. Nah, berikutnya ini juga jam yang saya sangat beruntung bisa mendapatkan jam ini. Ini adalah Baume & Mercier, merek dari Swiss juga. Kaplan Shelby Cobra Edition. Ini adalah jam tangan yang dibuat sebagai tribute untuk mobil balap Shelby Cobra di tahun 63 kalau nggak salah ya. Shelby Cobranya itu bernomor 15 mobilnya yang seperti ini. Nah, ini dibuatkan versi jam tangannya ini jam tahun 2017. Dan ini dibuat secara terbatas. Limited edition ini dibuat itu sebanyak 1963 unit. Sama seperti tahun ketika mobil balap yang menjadi inspirasi jam tangan ini balap ketika itu. Jadi ini mungkin kalau di luar negeri ini nggak terlalu jarang ya, tapi di Indonesia ini jarang sekali karena pada saat pertama kali dijual baru itu juga mungkin sedikit yang beli dan susah sekali mencari bekasnya. Akhirnya saya dapat dengan kondisi benar-benar seperti baru. Ini cukup besar ya, ini sekitar 44 mm, tapi dia nggak terlalu tebal, dia masih tipis. Dan detail-detail dari dialnya ini saya suka sekali. Di bagian ekor dari jarum detiknya itu ada logo ikonik dari Shelby Cobra, serta subdialnya ini serta font dari angkanya ini juga seperti yang ada di instrumen mobil balap Shelby Cobra itu. Ini jam yang mungkin kalau dibandingkan dengan jam-jam fancy seperti Rolex, apalagi RM, ini jam yang jauh sekali harganya di bawahnya, tapi buat pecinta otomotif ini salah satu yang menyenangkan untuk dimiliki. Mungkin buat pecinta jam tangan ini biasa-biasa aja, tapi buat pecinta otomotif ini spesial. Kemudian berikutnya kita masuk ke satu jam yang ini jam yang paling murah buat saya, tapi juga sekaligus paling mahal. Karena apa? Karena saya mendapatkannya secara gratis. Ini adalah BRM T12-44 Sepang Edition. Ini sangat sedikit di dunia. Kenapa? Karena jam ini dibuat khusus untuk pemenang Malaysian Championship Series tahun 2016. Dan alhamdulillah pada saat itu saya bersama Tedco Racing menggunakan Honda Civic Type R yang seperti ini. Saya berhasil menang kejuaraan itu, menjadi juara umum dan dapat jam tangan ini. Ini adalah jam tangan mereknya BRM. BRM itu adalah Bernard Richard Manufacture. Itu produsen jam tangan yang belum terlalu lama juga lahir di dunia gitu ya, karena kalau jam tangan mekanikal tuh rata-rata dari tahun 1700, 1800 gitu ya. Ini belum terlalu lama, di tahun 2000-an malah baru ada kalau nggak salah ya. Nah, tapi BRM ini selalu bikin piece jam tangan yang terinspirasi motorsport. Anda bisa lihat dialnya ini seperti instrumen di mobil balap, kemudian jarumnya, jarum menit dan jarum jamnya itu seperti mobil balap yang ada bolong-bolongnya gitu. Jadi kalau ada satu batang besi bolong-bolong di dunia balap itu karena untuk mengurangi bobot tanpa mengurangi kekuatannya, dan itu diaplikasikan ke jam ini.
Jam ini juga menggunakan automatic movement, jadi dia bisa di manual winding, dia juga bisa dengan gerakan dia nge-charge sendiri. Yang istimewa dari jam ini adalah di bagian crown-nya ada grafir sirkuit Sepang. Full sirkuit di sini di crown-nya yang ukurannya ya mungkin untuk jam ini ukurannya gede, tapi sebenarnya ini cukup kecil untuk bikin grafir sirkuit Sepang, tapi ada. Dan ini jadi jam yang paling mahal saya karena mendapatkannya tidak bisa dengan dibeli, tapi dengan memenangkan kejuaraan Malaysian Championship Series 2016. Jadi perjuangan mendapatkan jam ini adalah dari Januari sampai Desember 2016 dan akhirnya saya dapatkan. Ini mungkin piece yang nggak akan saya jual. Nah, kemudian kita akan masuk ke satu piece yang ini historisnya cukup panjang. Ini adalah Tag Heuer Monaco. Jadi ini jam yang dibuat untuk sebagai tribute untuk sirkuit Monaco, sirkuit paling legendaris di F1. Sirkuit yang sangat sempit, sangat bahaya, tapi sampai sekarang juga masih dipakai di F1. Nah, Tag Heuer pertama kali meluncurkan Monaco ini di tahun 69. Ketika itu dia termasuk satu dari sedikit pabrikan jam yang memakai bentuk square alias segi empat seperti ini. Sebelumnya ada Rolex kalau nggak salah di tahun 40, kemudian Tag Heuer mengeluarkan Monaco di tahun 69 dan jam ini populer sekali di tahun 70-an awal karena di tahun 71 itu Steve McQueen, seorang aktor, itu memakai jam ini di film Le Mans, film tentang balapan ketahanan Le Mans, dan dia memakai Tag Heuer Monaco ini. Bahkan dial biru itu sampai sekarang masih diproduksi ya kalau nggak salah, dan itu namanya Tag Heuer Monaco Steve McQueen karena seperti yang dipakai di Steve McQueen yang warna biru. Dalam perjalanannya Tag Heuer Monaco ini up and down, jadi sempat discontinue di tahun 80-an tengah ya kalau nggak salah, tapi dihidupkan lagi di tahun 98. Kemudian di tahun 2000, mungkin 2009-2010 ketika ada serial TV yang sangat populer yaitu Breaking Bad, dia juga kembali populer karena salah satu pemerannya Walter White kalau nggak salah itu dikasih jam ini di season 5 dan dia pakai terus sampai season terakhirnya. Dan sekarang Tag Heuer Monaco kembali naik daun karena Tag Heuer menjadi sponsor dari tim Red Bull dan selalu dipakai oleh pembalap-pembalap Red Bull ketika foto session, ketika terima piala, termasuk oleh Max Verstappen dan juga Yuki Tsunoda tahun lalu dan tahun ini oleh Isaac Hadjar. Salah satu yang suka dipakai oleh Max Verstappen adalah ini. Nah, ini jam yang saya miliki ini dia tahun 2022. Ini namanya Tag Heuer Monaco Dark Lord. Ini adalah reinkarnasi dari satu model yang sangat ikonik di tahun 70-an awal juga. Jadi dihidupkan lagi. Ini sampai sekarang piece ini masih ada barunya kalau Anda ke Time Place semua itu masih ada Tag Heuer Monaco Dark Lord dan dia ada ya penunjuk waktu, kemudian ada chronograph, ada stopwatch-nya dan juga ada small second di sini di bawah, detik yang kecil serta ada tanggalnya juga. Ini adalah satu piece yang sangat ikonik, bahkan dari jauh pun orang langsung mengenali ini adalah Tag Heuer Monaco karena sangat jarang jam itu berbentuk segi empat seperti ini dan sangat jarang juga yang bisa meraih akhirnya kepopuler seperti Tag Heuer Monaco. Bahkan Rolex saja yang berbentuk segi empat ini sudah discontinue. Nah, sekarang kita masuk satu lagi ke Chopard Mille Miglia juga. Dan ini adalah Mille Miglia yang lebih tua dari yang Azure Edition tadi. Ini adalah Chopard Mille Miglia tahun 2009. Dan ini saya senang banget ketika bisa dapat piece ini. Kenapa? Karena ini dia GMT. Jadi dia ada chronograph-nya juga, ada GMT. Jadi dia bisa menunjukkan waktu, ada stopwatch-nya, kemudian ada tanggal, dan ada GMT. GMT ini apa sih? Jadi dia bisa menunjukkan dua zona waktu. Jadi kalau misalnya saya ke luar negeri ada perbedaan waktu dengan Indonesia, dia ada satu jarum GMT lagi, dia bisa kita set untuk di home kita. Jadi misalnya kayak kita ke Eropa gitu ya, selisih 5 jam sama Eropa, kita yang jam utamanya kita set buat di Eropa. Tapi untuk yang jarum GMT-nya, ini ada petunjuk waktu 24 jam di samping, ini kita bisa sesuaikan untuk di Indonesia. Jadi ketika kita lihat jam,
Kita bisa langsung tahu tanpa perlu ngitung lagi, kita bisa langsung tahu di Indonesia itu jam berapa saat ini. Kalau menitnya dia ngikutin menit normalnya jam. Nah, GMT ini sangat berguna untuk orang yang suka ke luar negeri. Makanya saya juga suka dapat Copart Mille Miglia yang kental dengan dunia motorsport, dengan dunia balap, tapi ada komplikasi GMT-nya. Dan fun fact-nya juga, sekarang Copart Mille Miglia tidak lagi mengeluarkan versi GMT, jadi sudah discontinue di 2000 berapa belas ya, discontinue-nya saya lupa. Tapi akhirnya saya senang banget karena jarang sekali Copart Mille Miglia GMT yang ada di Indonesia. Jadi ini PCC yang udah tua 2009, artinya udah berapa? Udah 17 tahun ya. Tapi ya itulah indahnya jam tangan mekanikal, karena jam tangan mekanikal itu dirancang untuk bisa bahkan sampai ratusan tahun umurnya. Asal kita kalau misalnya ada masalah dengan jam, kita servis berkala, kemudian kalau ada apa-apa bisa kita perbaiki. Karena di sininya pure mechanical semua, tidak ada elektronik sama sekali. Jadi ini dibuat untuk berumur lebih panjang bahkan dari pemiliknya. Ini 42 mm, jadi nggak terlalu besar di tangan, tapi dia cukup tebal ya karena dia ada dua komplikasi, ada chronograph dan ada juga GMT-nya. Tapi saya suka banget bisa pakai jam GMT yang ada heritage motorsportnya. Last but not least di koleksi saya ada ini, Rolex Cosmograph Daytona. Dan ini adalah salah satu piece yang paling ikonik di dunia jam tangan yang berkaitan dengan dunia otomotif. Jadi dari namanya aja udah Daytona, kita tahu itu adalah sirkuit yang sangat legendaris di Amerika Serikat, menggelar balapan sampai balapan ketahanan 24 jam. Dan Rolex sebenarnya mengeluarkan chronograph gitu ya, itu dari tahun 55 modern chronograph. Tapi di tahun 62 Rolex itu mereka mensponsori balap Daytona. Dan di tahun 63 mereka kemudian resmi menamai chronograph mereka dengan Rolex Daytona. Dan di tahun 64 kalau nggak salah ditulislah Daytona di dialnya. Jadi mulai tahun 64. Nah, Rolex kita tahu itu adalah produsen jam tangan yang nomor 1 di dunia. Profitnya nomor 1 tahun lalu. Mendapatkan barangnya susah sekali dan dianggap sebagai salah satu merek jam tangan terbaik di dunia. Nah, dari semua model yang dimiliki Rolex, ini adalah salah satu yang paling dicari. Apalagi berkali-kali Rolex Daytona ini mendapatkan kepopuleran. Yang paling ikonik adalah ketika di tahun 60-an ya, ada seorang pembalap terkenal bernama Paul Newman, itu selalu menggunakan Rolex Daytona hadiah dari istrinya. Bahkan di jam tangannya dia itu digrafir belakangnya drive slowly, join. Jadi pesan dari istrinya, nyetir pelan-pelan aja. Nah, itu Rolex Daytona itu selalu dipakai ke event balap oleh Paul Newman tersebut. Dan terakhir kalau nggak salah, jam yang milik Paul Newman tersebut dilelang dan lelangnya menembus 17 juta US dollar atau di atas 280 miliar. Nah, tapi ini yang piece yang modern ya, ini bukan piece yang harganya miliaran gitu ya. Ini reference numbernya 126500 LN dengan stainless steel, case-nya 40 mm, jadi ini pas banget, dipakainya juga nyaman. Dan sebenarnya fungsinya ya cuman stopwatch aja, dia nggak ada fungsi lain selain waktu dan stopwatch. Dia nggak ada tanggal, dia nggak ada GMT, komplikasi lain nggak ada, tapi ini salah satu model yang ikonik dan paling dicari dari Rolex. Kalau untuk yang stainless steel ini ada dua dial, ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih ini disebutnya panda karena dia seperti panda. Kalau yang hitam disebutnya Godzilla, tapi dia macam-macam ya. Daytona ini ada yang pakai white gold, ada yang pakai yellow gold. Dia ada yang model namanya Ghost, ada yang namanya Le Mans, Baby Le Mans. Dan dari semua model itu ini adalah yang entry levelnya yang pakai steel ini. Jadi ini yang harga retailnya paling murah, tapi ini salah satu yang paling dicari di pasar secondary. Dan beruntung banget saya bisa dapat piece Rolex Daytona ini karena ya ini jam yang ikonik.
Nah, jadi itu sejumlah koleksi jam tangan saya yang ada hubungannya dengan otomotif. Tadi yang di box satunya itu tidak ada hubungannya dengan otomotif, jadi nggak perlu kita bahas karena saya juga bukan ahli horologi, saya bukan ahli jam, saya cuman penyuka jam yang sekarang lagi belajar tentang jam. Nah, tapi ada sedikit tips bagi Anda yang mungkin ingin membeli jam atau ingin mengoleksi jam. Banyak sekali tersedia jam tangan di pasaran, dari mulai yang harganya ratusan ribu sampai miliaran. Saran saya kalau misalnya Anda membeli, jangan terpancing oleh hype saja. Karena biasanya jam tangan yang lagi hype itu harganya cenderung naik. Belilah jam tangan satu sesuai dengan budget Anda. Kemudian sesuai dengan kesukaan Anda jam itu. Karena jam itu pada akhirnya juga Anda pakai dan Anda harus nyaman menggunakan jam tersebut. Dan harus ada rasa senang gitu memiliki jam tersebut. Karena ya kalau misalnya beli jam hanya untuk disimpan, siapa tahu nanti harganya naik gitu ya. Itu sama aja kayak mengoleksi mobil tidak untuk dipakai tapi hanya untuk disimpan nunggu harganya naik gitu. Kalau pecinta otomotif sejati ya dia tidak hanya beli mobil untuk disimpan untuk dijual lagi gitu, tapi pasti dipakai sama juga dengan jam. Nah, beli jam itu bagusan baru atau second? Rata-rata kalau misalnya Anda ingin mendapatkan harga yang lebih baik, pasti Anda lebih baik mencari jam second karena jam second biasanya harganya lebih murah. Tapi dengan jam baru Anda mendapatkan warranty, Anda mendapatkan kepastian bahwa jam itu asli karena sekarang jam palsu juga banyak beredar di sekitar kita gitu dan kadang-kadang saking bagusnya jam palsu itu tidak bisa dibedakan. Jadi kalau jam baru itu akan memberikan keamanan itu semua. Tapi kalau misalnya Anda beli jam bekas, Anda bisa dapat piece yang sama dengan harga lebih murah relatif dan Anda harus memilih partner pembelian jam tangan Anda itu di tempat yang terpercaya. Saya membeli jam dari sejumlah tempat, jadi saya pernah membeli jam itu dari Hobi Jam, itu juga recommended. Kemudian saya pernah dari IDWX itu juga recommended. Mereka ada beberapa toko di Blok M Plaza, kemudian juga ada Opulux Lifestyle, tokonya itu namanya Time Precision. Kemudian Dual Time, kemudian saya juga pernah ngambil dari COSC Watch, kemudian saya juga pernah ngambil dari Watch Atelier, dan juga pastinya yang terbesar di Indonesia saya juga pernah ngambil dari Time Place, itu untuk piece baru. Nah tadi saya bilang bahwa kalau piece yang second itu biasanya harganya lebih murah, kecuali sejumlah jam tangan. Kalau Anda berbicara tentang Rolex, Patek Philippe, atau Audemars Piguet, dan sejumlah piece-piece yang unik, mungkin yang limited, yang banyak dicari orang, itu bekasnya bisa lebih mahal dari barunya. Bahkan berkali-kali lipat, karena untuk mendapatkan barunya itu tidak mudah. Rolex Daytona aja misalnya ya, Anda ke Rolex dan Anda tidak bisa langsung beli, Anda harus tinggalin interest list di situ. Tidak ada DP, tapi tidak ada juga janji kapan Anda bisa mendapatkan Rolex Daytona itu. Ada case beberapa bulan bisa dapat, ada case juga sampai 2 tahun, 3 tahun itu nggak dapat sama sekali. Makanya bekasnya jadi melambung tinggi. Nah, untuk Anda yang suka jam tangan atau ingin belajar jam tangan, ada sejumlah channel yang bisa Anda tonton. Channel di luar negeri itu seperti Teddy Baldassar, kemudian ada Nico Leonard van der Horst atau apa gitu ya. Tapi banyak sekali kita bisa belajar jam tangan, dan jam tangan ini selain bisa menyenangkan untuk dipakai juga harganya relatif bertahan. Apalagi kalau misalnya Anda beli second untuk merek-merek yang non Rolex, Patek atau AP, itu harganya cenderung bertahan. Jadi buat investasi juga enak gitu ya, nggak terlalu banyak hilang dan nggak seperti mobil. Jam ini juga nggak ada pajak tahunan, bahkan pembeliannya juga nggak ada ribet registrasi macam-macam. Yang penting Anda pastikan ketika Anda membeli jam, pastikan asli dan itu ditunjukkan dengan sertifikatnya. Lebih bagus lagi kalau ada box full set asli dari jam tersebut. Well, gitu aja sharing saya. Jadi kita bisa memadukan antara kesukaan jam tangan dengan otomotif, karena ternyata banyak sekali jam tangan yang berkaitan dengan otomotif, dan ini masih sebagian kecil, masih banyak lagi jam-jam tangan lain
yang berhubungan dengan otomotif. Ada yang jauh lebih murah dari ini, ada juga yang jauh lebih mahal, tapi yang penting Anda selalu pilih sesuai yang Anda suka dan sesuaikan budget. Dan saya doakan juga bagi Anda yang punya mimpi ingin mengoleksi mobil atau mengoleksi jam, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semuanya. Tapi yang penting cari rezeki dari jalan yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Dan jangan lupa juga sedekah supaya rezeki Anda makin berkah dan bertambah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Mungkin nggak akan banyak lagi konten tentang jam tangan. Kita akan balik lagi ke konten pure otomotif di video berikutnya. Bye-bye.